Baik, materi yang selanjutnya adalah teknik penyusunan kontrak. Saya akan menyampaikan bagaimana sih menyusun suatu kontrak itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di kelas ini kita akan fokus bagaimana membuat suatu kontrak yang sederhana. Jadi kontrak di bawah tangan, bukan otentik. Nah, kita perlu tahu dulu ya struktur atau anatomi dari suatu kontrak itu apa aja. Seperti itu. Em, Terdapat berbagai macam anatomi kontrak atau struktur yang disebutkan oleh beberapa ahli hukum. Tetapi pada dasarnya isinya itu sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Nah, yang pertama atau yang pada umumnya suatu kontrak itu ada judul, pembukaan, komparisi, premis atau recital, isi kontrak, dan penutup. Ya, jadi ya secara umumnya gitu pasti ada judul dan akan diakhiri penutup seperti itu. Terus ini ada pendapat lain gitu ya dari Najib Agismar. Beliau menyebutkan bagian pembukaan, bagian isi, bagian penutup, dan bagian lampiran. Sedangkan kalau Pak Nukman Muhammad menyatakan bahwa awal kontrak, komparisi, premis, isi kontrak, dan penutup. Kalau menurut Prof. Ridwan Hairandi ya di sini mengadopsi pada kontrak internasional. Ya, jadi penyebutannya lebih banyak dari judul, pembukaan, komparisi, pertimbangan atau recital, operative part, definisi, isi kontrak, penutup, dan tanda tangan ya. Jadi lebih lengkap penyebutannya seperti itu. Nah, secara garis besarnya gitu ya, dari beberapa penyebutan anatomi atau struktur tadi sebenarnya kita bisa mengambil hal yang sama, yaitu dalam suatu kontrak itu pasti ada bagian pembuka hingga bagian penutup yang berisi dari judul, isi, kemudian penutup. Ya, secara garis besarnya seperti itu. Nah, untuk anatomi akta otentik sendiri ya, itu sebagaimana kita ketahui yang namanya otentik itu kan dibuat menurut undang-undang ya. Dan akta otentik yang dibuat oleh notaris itu tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Di dalam pasal 38 ayat 1 akta notaris ya, yang namanya akta itu terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Teman-teman bisa mengecek di pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, yang di awal akta ya, jadi di awal akta itu dalam suatu akta otentik itu selalu pasti ada yang namanya judul dan ada penomorannya, nomor akta. Karena apa? Yang namanya akta otentik itu kan dokumen yang sangat penting gitu ya, dan kekuatan pembuktian yang sempurna, serta yang namanya akta otentik notaris itu pasti ada penomoran guna pengarsipan. Dan selain nomor itu karena tadi otentik maka harus lengkap, ada jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Itu rinci, detail. Nah, kalau di akta di bawah tangan itu nggak perlu sampai jam gitu ya, sampai apa namanya rigid jam berapa itu nggak perlu ya. Kalau di akta di bawah tangan cukup tanggal dan tanggal, hari, dan tempat saja seperti itu. Kemudian yang namanya otentik untuk bisa menandai gitu ya bahwa ini akta otentik, pasti di kalimat pembuka itu nanti ada kata-kata menghadap notaris gitu. Tapi kalau akta di bawah tangan tuh nggak pakai. Nah, selanjutnya untuk akta otentik setelah awal itu pasti ada badan gitu ya. Nah, di dalam badan akta ini berisi keterangan para pihak. Ya, para pihak yang membuat kontrak itu ya. Nah, di dalam identitas para pihak itu juga harus lengkap kalau untuk akta otentik, yaitu pasti nama tentu ya, kemudian tempat tanggal lahir,
kewarganegaraan gitu. Kemudian yang paling penting adalah nomor identitasnya, yaitu KTP. Biasanya selalu seperti itu kalau untuk otentik, lengkap banget untuk identitasnya. Kemudian ada keterangan mengenai kedudukan bertindak, ya. Terus isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, seperti itu. Selanjutnya adalah bagian penutup akta atau akhir akta, yang mana di dalamnya itu berisi tentang uraian pembacaan akta, kemudian penandatanganan, waktu dan tempat penandatanganan akta tersebut, kemudian identitas saksi, dan uraian tidak ada perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta. Nah, teman-teman, ya, intinya kalau akta otentik itu ikut ini ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Karena memang yang namanya akta otentik kan harus dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang. Sehingga apa yang disebutkan oleh undang-undang itu yang harus dibuat seperti itu. Berbeda dengan akta di bawah tangan. Kalau akta di bawah tangan itu bisa seperti ini atau lebih sederhana lagi. Nah, nanti kita akan lihat ya satu persatu bagiannya, bagaimana cara membuat judul, pembukaan hingga ke bagian penutup. Nah, tadi untuk diketahui mengenai akta otentik. Nah, sekarang kita kembali ke anatomi kontrak pada umumnya, ya. Secara umum, ya, suatu kontrak atau akta itu terdiri dari judul, pembukaan, komparisi, pertimbangan, premis atau recital, kemudian ada operative part, dan isi serta penutup. Itu teman-teman bisa menghafalkannya seperti itu atau menandainya seperti itu. Judul, pembukaan, komparisi, premis, operative part, isi, penutup, seperti itu. Nah, kita akan coba bahas satu persatu mengenai anatomi kontrak itu sendiri, ya. Jadi yang pertama adalah judul. Sebagaimana kita tahu, judul itu apa, ya? Judul itu kan menggambarkan isi dari sesuatu, gitu ya. Dengan kita membaca judul, setidaknya kita tahu isinya tuh apa sih, gitu, ya. Dan untuk pembuatan suatu kontrak atau perjanjian, berikanlah judul, ya, minimal itu dengan pemberian judulnya perjanjian atau kontrak, seperti itu. Nah, karena perjanjian atau kontrak itu bentuknya adalah akta, sebagaimana akta kita mengartikan adalah surat, berarti ya memang perjanjian itu surat bentuknya, sehingga kurang tepat jika menggunakan judul itu surat perjanjian, ya. Apalagi kalau teman-teman itu membuat judul itu surat perjanjian kontrak. Kan kemarin kita sudah sama-sama mengetahui ya bahwa kontrak dan perjanjian itu sama artinya. Sehingga kalau judulnya surat perjanjian kontrak itu kan arti yang sama ya teman-teman. Jadi hindari menggunakan judul yang seperti itu. Kalau mau menggunakan istilah perjanjian ya perjanjian saja. Kalau mau menggunakan istilah kontrak ya kontrak saja. Nah, kata-kata surat ini sebenarnya tidak perlu lagi. Hanya saja kalau kita berbicara praktek, surat memang istilah judul surat itu ada di prakteknya gitu ya. Nah, itulah yang tidak tepat jika digunakan judul surat perjanjian seperti itu atau surat kontrak. Seperti itu ya. Nanti teman-teman jangan membuat judul seperti itu. Nah, bagaimana pembuatan judul? Contohnya teman-teman bisa seperti ini. Ya, ada perjanjian jual beli gitu ya. Kalau itu isinya jual beli, sewa menyewa, waralaba, jual beli, kerjasama usaha patungan, dan contoh yang lainnya. Intinya, judul itu adalah menggambarkan isi dari dokumen tersebut ya. Jangan sampai judulnya itu jual beli tapi isinya adalah sewa menyewa. Ya, itu kan nggak nyambung ya. Gitu. Fungsinya judul itu adalah tadi ya, menggambarkan isi. Sehingga dengan membaca judul pun kita udah punya gambaran. Oh, dokumen ini adalah dokumen tentang jual beli, misal seperti itu.
Nah, untuk biar lebih lengkap lagi, judul ini bisa dilengkapi dengan cara perjanjian jual beli apa. Misalkan jual beli mobil, tambahkan aja perjanjian jual beli mobil bekas gitu ya, atau jual beli mobil Innova ya, nomor plat polisi berapa, antara siapa dengan siapa. Misal perjanjian jual beli mobil Innova AB berapa antara A dan B. Nah, artinya dengan membaca judul seperti itu sudah tahu bahwa oh, dokumen ini dokumen jual beli, yang diperjualbelikan adalah mobil Innova nomor plat polisi sekian, pihaknya antara si A dan si B. Seperti itu. Jadi membuat judul, buatlah yang seperti itu. Judul menggambarkan dari isinya ya. Agar lebih lengkap, buatlah judul yang lebih lengkap. Selanjutnya, bagian kedua adalah pembukaan. Nah, setelah judul, bagian kedua itu adalah pembukaan. Nah, pembukaan ini tuh biasanya merupakan kalimat pembuka dari suatu perjanjian. Nah, berisi tempat dan tanggal dibuatnya perjanjian ya. Nah, tanggal dan tempat ini menjadi penting karena untuk mengetahui kapan perjanjian itu mulai berlaku, jika di dalam isi perjanjian itu nanti tidak disebutkan berlaku perjanjiannya sejak kapan. Secara umum suatu perjanjian itu berlaku setelah para pihak menandatanganinya, seperti itu. Sehingga teman-teman nanti ketika membuat perjanjian jangan sampai tempat dan tanggal itu tidak dicantumkan. Contoh kalimat pembukaan itu seperti ini ya. Nah, banyak sekali model atau style dari pembukaan itu. Teman-teman silahkan akan menggunakan yang mana ya. Ada seperti ini gitu ya. Nah, umumnya memang banyak pilihan ya. Perjanjian jual beli ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin tanggal 7 September tahun 2015 ya. Kemudian dalam kurung angka di Jakarta oleh dan antara, atau bisa yang lainnya ya. Seperti ini, teman-teman silakan. Nah, kembali lagi ya, harus konsisten pembuatan suatu perjanjian menggunakan istilah perjanjian atau kontrak. Nah, jika teman-teman membuat seperti ini itu silahkan ya, atau langsung angkanya saja itu juga silakan. Kembali lagi karena ini akta di bawah tangan, jadi tidak ada satu patokan baku harus seperti ini gitu ya. Yang penting jelas teman-teman menuangkannya ke dalam suatu dokumen tersebut ya. Nah, berbicara tentang seperti ini ya, penulisan seperti ini, ejaan kemudian angka, mungkin akan ada kejadian antara ejaan dengan angka itu berbeda. Nah, jika terjadi perbedaan seperti ini, maka tulisan angka yang digunakan ya. Kalau di Indonesia sendiri itu memang belum ada ketentuan yang pasti untuk memutuskan ya seperti mana yang digunakan. Tapi kalau di negara Amerika, di sana sudah ada aturan khusus yang mengatur tentang mana yang digunakan. Nah, tetapi kebiasaan seperti itu atau hal seperti itu bisa diadopsi di Indonesia. Kalau di Indonesia yang memutuskan itu nanti adalah hakim jika dibawa ke pengadilan. Nah, kemudian ya, dengan beberapa format pembukaan seperti ini, teman-teman saya harapkan jangan sampai nanti menggunakan yang pembukaan yang bertanda tangan di bawah ini. Ini memang salah satu kalimat pembuka, tetapi kalimat pembuka yang sudah sangat lama lah, atau bisa dikatakan jadul gitu ya. Sekarang gunakanlah yang lebih lengkap ya, bisa yang 1, 2, 3 ini seperti itu. Nah, yang nomor ini ya, atau yang di bawah ini itu boleh digunakan dalam hal tertentu ya. Nah, konsekuensi gitu ya dalam pembukaan itu pasti ada hubungannya dengan penutup
Ya, ada pembukaan, ada penutup. Jika waktu dan tempat dibuat perjanjian sudah disebutkan di bagian pembukaan, maka di bagian penutup itu nggak perlu lagi disebutkan. Ya, tetapi kalau di bagian pembuka belum ada disebutkan tempat dan tanggal dibuatnya perjanjian, maka sangat wajib untuk disebutkan di bagian penutup perjanjian, karena esensinya adalah tanggal dan tempat tadi penting untuk berlakunya suatu perjanjian, seperti itu. Terlebih ke tanggalnya ya, untuk menentukan kapan berlakunya, seperti itu. Tapi bagaimana jika pembukaan dan penutup itu dibuat ada tempat dan tanggal? Tidak apa-apa, tidak masalah, asalkan tidak berbeda ya tempat dan tanggalnya. Jika berbeda kan nanti akan membingungkan, mana nih yang sebenarnya dipakai, seperti itu ya. Nah, biasanya memang di bagian pembukaan yang sering digunakan, karena kalau biasanya hanya diberikan di bagian penutup tuh terkadang lupa untuk dicantumkan tuh loh teman-teman ya. Tapi itu kembali lagi kepada pembuat perjanjian atau kontrak, mau di bagian pembuka atau di bagian penutup silahkan, tapi tetap harus ada, dan jika ada di keduanya harus sama. Nah sekarang ini ya, bagaimana jika kontrak ditandatangani di waktu dan tempat yang berbeda? Mungkin sekali ya teman-teman ini terjadi ya, terlebih di saat kondisi kita saat ini ya, pandemi tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, bahkan di saat-saat awal pandemi itu PSBB ya, tidak mungkin untuk keluar kota, tidak mungkin untuk bisa bertemu gitu ya. Itu mungkin saja suatu kontrak itu ditandatangani di waktu dan tempat yang berbeda. Tetapi meskipun demikian ya, ini menjadi solusinya, yaitu dengan membuat kontrak format sirkular. Artinya nanti penandatanganan dari kontrak itu bergiliran karena waktu dan tempatnya berbeda. Yaitu seperti ini, seperti yang teman-teman bisa lihat bersama ya, setelah kalimat penutup, demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di tempat dan pada tanggal sebagai berikut. Artinya setelah tanda tangan salah satu pihak, diberikan nama terangnya siapa yang tanda tangan, kemudian tempat tanda tangannya di mana, tanggal di mana. Misal contoh di sini ya, tempatnya di Surabaya tanggal 20 April 2015. Kemudian salah satu pihaknya bertempat di Yogyakarta 21 April 2015 ya, seperti itu. Itu memungkinkan ya. Nah, jika hal demikian terjadi, maka di kalimat pembuka tidak perlu adanya yang namanya tempat dan tanggal, sehingga teman-teman jika menggunakan perjanjian sirkular tadi, format sirkular, ditandatangani di tempat dan waktu yang berbeda, maka pembukaannya bisa menggunakan yang ini. Pada hari ini dibuat perjanjian antara titik dua, atau bisa menggunakan ini, perjanjian misal jual beli gitu ya, perjanjian jual beli ini dibuat dan ditandatangani oleh, nah jadi di bagian pembuka nggak perlu lagi tempat dan tanggal ya, langsung di bagian penutup, di bagian tanda tangannya para pihak itu diberikan keterangan tempat dan tanggal masing-masing di mana mereka menandatangani kontrak tersebut. Begitu ya untuk pembukaan. Jadi intinya ada kalimat pembuka, ada kalimat penutup, dan kemudian tempat dan tanggal itu sangat penting dalam suatu perjanjian. Nah selanjutnya adalah bagian komparisi. Mungkin teman-teman masing-masing masih asing ya dengan istilah komparisi ini gitu ya. Jadi komparisi itu merupakan bagian dari perjanjian atau anatomi perjanjian yang berisi mengenai identitas para pihak ya. Jadi yang ada di bagian komparisi itu harus ada 3 hal. Nah 3 hal ini teman-teman yang harus selalu ingat. Apa aja sih yang harus ada di dalam komparisi itu ya. Yang pertama pasti adalah identitas para pihak ya. Yang kedua, kedudukan bertindaknya dia itu selaku apa. Yang ketiga, berdasarkan apa dia bertindak.
ya. Dasar kedudukannya apa? Dasar bertindaknya apa? Atau kata lainnya adalah alas haknya itu apa? Seperti itu. Ya. Kalau identitas itu isinya kan tentu nama, ya. Nama, kemudian tanpa tanggal lahir atau usia, alamat, ya. Alamat di mana gitu ya. Nomor identitas boleh ditambahkan karena kan untuk membedakan ya, si A, si B yang memiliki nama yang mirip, tapi sebenarnya orang berbeda. Nah, mau ditambahkan nomor identitas itu boleh, sangat boleh. Jika tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah nama, tempat tanggal lahir atau usia, pekerjaan, itu juga boleh ditambahkan. Yang paling penting adalah domisili dan tempat tinggalnya. Itu yang paling penting. Karena kan untuk mengetahui kalau mau menghubungi di mana, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kedudukan apa yang bersangkutan bertindak. Karena kan selaku subjek hukum dalam suatu kontrak atau perjanjian, dia nanti bisa bertindak untuk diri sendiri atau untuk mewakili kepentingan orang lain. Jadi di situ nanti harus jelas kedudukannya sebagai apa. Selanjutnya adalah berdasarkan apa kedudukan dia bertindak atau alas hak bertindaknya itu apa. Misal nanti dia mewakili selaku wakil kuasa, berarti kan dasar bertindaknya surat kuasa. Mewakili selaku organ suatu badan hukum, berarti ada dasarnya anggaran dasarnya, ya, anggaran dasar suatu badan hukum tersebut. Mewakili anak di bawah umur, selaku orang tua atau selaku wali. Kalau selaku wali, ya, berdasarkan wali yang diangkat oleh pengadilan, berarti dasarnya adalah penetapan pengadilan. Itu yang dimaksud berdasarkan kedudukan bertindaknya apa. Nah, pembuatan komparisi ini yang menjadi sangat urgent atau sangat penting dalam suatu kontrak karena untuk merujuk pihak-pihak yang di dalam kontrak itu, yang terikat di dalam kontrak itu. Ya, untuk melihat berwenang tidak sih dia sebagai pihak dalam kontrak itu. Gitu. Maka di dalam pembuatan kontrak atau perjanjian, teman-teman harus memperhatikan identitasnya juga, ya. Orangnya berwenang atau tidak, gitu ya. Kalau dia yang mewakili, dasar bertindaknya apa itu yang harus dilihat. Jangan sampai dia mewakili tapi tidak berwenang. Nah, ini nanti akan menjadi permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan perjanjian tersebut. Nanti kalau terjadi apa-apa kan tentu yang diwakili, ya, yang diwakili itu dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban kan, karena kan memang yang mewakili ini kan dia sebenarnya tidak berwenang, seperti itu. Nah, ini maksudnya ya, apabila salah satu pihak atau keduanya adalah direktur, maka perlu ditanyakan atau diminta risalah RUPSLB, rapat umum pemegang saham luar biasa, yang terakhir yang mencantumkan nama direktur tersebut sebagai anggota dewan direksi. Hal ini diperlukan supaya jangan sampai terkecoh bahwa ternyata yang bersangkutan bukan direktur lagi. Nah, ini yang juga sangat penting, terlebih ke suatu organ ya, pastikan dia memang orang yang berwenang. Jangan sampai tidak berwenang. Nanti kejadiannya kalau ada dia ternyata tidak berwenang mewakili PT, ya, ternyata PT dari perjanjian itu timbul suatu permasalahan gitu ya, menimbulkan kerugian PT, maka yang bisa dimintai tanggung jawab itu bukan PT-nya, tapi ya si katakan direktur tadi yang tidak mempunyai kewenangan tadi. Ya, itu yang perlu hati-hati. Tentukan kewenangannya, pastikan. Fungsi komparisi itu untuk mengindikasi cakap dan berwenang melakukan tindakan hukum, memiliki hak untuk melakukan tindakan yang disebut dalam kontrak. Ya, memang dia cakap bertindak hukum, tapi berwenang atau tidak, berhak tidak untuk mewakili dalam kontrak. Nah, sekarang bagaimana penyusunan komparisi? Ya, untuk komparisi penyusunannya itu terdirinya ya, karena tadi ada identitas, kedudukan bertindak, dan dasar bertindak, maka urutannya ya identitas dulu, kedudukan bertindak, baru dasar bertindaknya. Nah, kalau di bawah tangan sebagaimana tadi disebutkan,
tidak harus ada ketentuan berisi ini gitu. Tapi kalau otentik karena disesuaikan dengan undang-undang, ya maka harus sesuai undang-undang ya. Seperti yang tertera di sini ya. Gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa cek di Undang-Undang Jabatan Notaris ya. Lengkap ya sampai kewarganegaraan seperti itu. Sedangkan kalau untuk akta di bawah tangan itu lebih sederhana bentuknya. Kedudukan bertindak ya. Kedudukan bertindak sebagaimana saya tadi sebutkan, ada bertindak untuk diri sendiri dan bertindak selaku wakil atau mewakili kepentingan orang lain. Nah, mewakili ini bisa selaku kuasa, mewakili anak di bawah umur, kemudian mewakili orang dewasa yang di bawah pengampuan, dan selaku organ dari suatu badan hukum atau badan usaha non hukum gitu.